Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang kreatif, anak-anakku yang beriman, bertakwa, saleh, budiman, dan terus rajin menabung. Kembali lagi bersama dengan Pak Rizal yang kali ini dengan pembelajaran PAI kelas 6, melanjutkan apa yang sudah kita bahas minggu lalu. Sebelum itu, anak-anak masih ingat apa saja yang dipelajari di pertemuan sebelumnya? Betul. 1. Iman pada Rasul, Nabi dan Rasul, pengertiannya. 2. Perbedaan Nabi dan Rasul. 3. 25 nama Nabi dan Rasul. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai 3 pembahasan. Yang pertama, Rasul Ulul Azmi. Yang kedua, mukjizat, tentang mukjizat. Lalu yang ketiga, mengenai tugas Rasul. Baik anak-anakku, ikuti terus video berikut ini. Baik, apa pentingnya sih pelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, kita belajar mengenai 3 hal itu supaya 1. Kita tahu mengenai Rasul-Rasul Ulul Azmi. Yang kedua, kita bisa meneladani perilaku, sikap Rasul-Rasul tersebut. Yang ketiga, menambah keimanan kita kepada Nabi dan Rasul. Itulah tujuan pembelajaran kita kali ini. Anak-anak, dari ke-25 Nabi dan Rasul tersebut, Al-Quran telah menyebut 5 diantaranya sebagai Ulul Azmi. Apa itu Ulul Azmi? Dari 2 kata. Ulu, yang memiliki, al-azmi, tekad yang kuat. Maka Ulul Azmi adalah Rasul-Rasul pilihan Allah yang memiliki tekad, usaha, pengorbanan yang sangat besar. Untuk mempermudah ingatan anak-anak, itu ada singkatannya, yaitu Ni-Mim. Ni-Mim. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad SAW. Masing-masing memiliki kisah, masing-masing memiliki umat, dan masing-masing memiliki cara berdakwah yang khas. Nah, kelima Rasul tersebut dikenal dengan Ulul Azmi sebab pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad itu sangat besar, yang sulit dibayangkan dan tidak mungkin ditanggung oleh orang-orang biasa seperti kita. Itu yang disebut dengan Ulul Azmi, Rasul-Rasul yang memiliki tekad, usaha, pengorbanan yang besar. Nah, setiap Rasul itu dibekali oleh suatu istilah yang biasa kita kenal dengan sebutan mukjizat. Dari bahasa Arab mukjiz. Mukjiz itu yang kuat dan melemahkan yang lain. Disebut mukjizat karena dia khariqul adah. Apa itu? Sesuatu yang luar biasa, yang bisa menjadi bukti bahwa seseorang itu dianggap sebagai Rasul. Kembali ke Ulul Azmi tadi, Nabi Nuh memiliki mukjizat. Apa itu? Betul, mampu membuat bahtera, perahu yang besar yang belum pernah dibikin oleh manusia manapun, dan dibikinnya di atas gunung, bukan di pinggir pantai. Nabi Ibrahim, mukjizatnya apa? Betul, ketika dibakar ya oleh Raja Namrud tidak mempan, selamatlah Nabi Ibrahim. Nabi Musa, apa mukjizatnya? Betul, diberi kemampuan yang luar biasa, yaitu tongkat yang sekali waktu bisa berubah jadi ular, sekali waktu dia bisa membelah lautan. Nabi Isa, apa mukjizatnya? Nabi Isa dapat menyembuhkan orang yang sakit dan dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal, tentu atas izin Allah. Yang terakhir Nabi Muhammad SAW, apa mukjizatnya? Yang paling besar adalah Al-Quranul Karim yang sampai sekarang masih kita baca. Bayangkan itu, usia Al-Quran itu sudah sangat lama, 14 abad. Kita mau nyari buku kita saat TK saja udah gak ketemu. Lah ini Al-Quran terawat, lestari,
tidak punah dari abad ke-7 sampai sekarang. Itu suatu kemukjizatan. Di samping Nabi Muhammad punya mukjizat-mukjizat yang lain, diantaranya diriwayatkan bisa membelah bulan. Diriwayatkan Nabi Muhammad itu pernah dibedah tapi tidak, rasa sakitnya tidak ada. Nabi Muhammad ketika pergi dilindungi oleh awan supaya tidak kena sinar matahari dan sebagainya. Banyak mukjizatnya, tapi yang paling besar adalah Al-Qur'anul Karim. Bagian yang terakhir dari ulul azmi ini adalah mengenai tugas. Ada dalam surat itu, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaik. Wahai para rasul, balligh, sampaikan, ma unzila, apa yang diturunkan kepadamu. Sebab memang Rasul itu punya tugas untuk menyampaikan wahyu. Kalau disimpan untuk diri sendiri disebut dengan Nabi. Nah, Rasul punya fungsi untuk itu. Khusus Nabi Muhammad, selain fungsi-fungsi tadi, selain mukjizat tadi, Nabi Muhammad juga dikenal dengan sebutan Khatamul Anbiya. Artinya penutup para nabi. Setelah Nabi Muhammad selesai, tidak ada lagi nabi yang turun di muka bumi ini. Lalu bagaimana cara kita tetap ada dalam jalur beriman kepada Allah, mengikuti peninggalan nabi, yaitu apa? Betul, Al-Quran. Kedua, hadis. Oke, sekarang sesi tanya jawab. Baik, ada pertanyaan, satu pertanyaan yang masuk. Pak, apakah nabi ada yang perempuan? Nah, ini ada dua pendapat. Nah, pendapat yang pertama mengatakan bahwa nabi dan rasul itu tidak ada yang perempuan, semuanya laki-laki. Tapi pendapat kedua ada yang mengatakan nabi itu ada yang perempuan. Di antaranya pendapat yang mengatakan bahwa nabi itu adalah perempuan adalah misalnya Maryam itu dianggap sebagai nabi. Di antaranya ya. Tapi tentu kita tidak memperdebatkan itu, tidak perlu ya. Yang penting kita mengimani bahwa yang wajib diimani itu ada 25. Dan kita bisa meneladani bagaimana Nabi Nuh berdakwah, bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah, bagaimana Nabi Musa berdakwah, bagaimana Nabi Isa berdakwah, bagaimana Muhammad SAW berdakwah. Oke. Pertanyaan kedua, Pak, apakah setiap nabi dan rasul itu dibekali mukjizat? Pertanyaan bagus. Ada yang punya mukjizat, ada yang tidak memang. Atau dalam Al-Quran tidak ada informasi, tidak ada keterangan mengenai mukjizat itu. Ya, memang ada. Ya banyak, nanti kita bisa buka di Al-Quran itu nabi-nabi yang tidak diceritakan punya mukjizat. Ya, oke. Baik, itu dulu sesi tanya jawabnya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Baik, kesimpulannya adalah pertama, nama-nama Rasulul Azmi kalian harus hafal. Yang kedua, apa? Mukjizat itu apa? Kalian harus tahu. Dan yang ketiga adalah betul tugas dan beban yang dimiliki oleh para rasul. Baik, itu dulu pertemuannya. Nanti kita lanjutkan di minggu depan. Pak Rizal akan mengirimkan tugas untuk dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.